Shalom sahabat dahsyat, sahabat yang luar biasa, puji nama Tuhan. Kalau kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara televisi kesayangan Anda. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, mari saudara, saya yakin sepanjang minggu ini saudara sudah diberkati, sepanjang minggu ini saudara sudah diberikan kesehatan yang luar biasa, kehidupan saudara sudah dibuat berhasil dan perlindungan yang saudara terima sepanjang minggu ini. Tiba saatnya mari kita belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Biarlah sebelum itu mari saya jemput, kita sepakat sehati, sepikir bahwa firman-Nya saja yang memberkati saudara dan saya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya Engkau saja yang patut menerima ya Bapa. Kami bersyukur sepanjang minggu ini ya Bapa, dan kami percaya demikian juga para pemirsa sepanjang minggu ini sudah Kau berkati berlimpah-limpah dengan kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat jasmani maupun rohani kami yang terima sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Engkau saja. Tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama firman. Biarlah Tuhan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi para pemirsa sehingga kami boleh sepakat hanya firman-Mu saja yang memberkati kami semua. Pagari kami dengan para malaikat-Mu Tuhan, sehingga kuasa gelap, kuasa setan tidak juli dengar ayat demi ayat, justru memberkati kami semua. Kami akan duduk diam, membuka hati kami, amat terima roh kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul menyeimbangkan iman dan hikmat. Saudara, sekali lagi menyeimbangkan iman dan hikmat. Saya banyak berjumpa sama orang-orang senior, orang-orang yang muda maupun orang-orang yang sudah setengah abad ke atas. Mereka punya banyak pengalaman, mereka punya banyak pengalaman hidup ya pribadi dengan Tuhan, dan saya sering kali mendengar mereka. Orang-orang yang percaya dikatakan hidup oleh iman. Hidup oleh iman, ya jarang dikatakan hidup oleh iman dan hikmat. Ada yang berkata orang percaya harus ya tidak boleh pakai akal saja, iman yang berjalan. Tidak salah, tetapi saya katakan juga tidak betul saudara. Ya kenapa? Nanti saudara bisa belajar bersama-sama dan saudara diberikan hak pilih saudara untuk memilih mana saudara akan lakukan, iman saja, hikmat saja, atau kedua-duanya. Yang tragis, saudara tidak punya iman, saudara tidak punya hikmat, itu yang paling celaka di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hikmat itu saudara bisa gali dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan sebagainya, tetapi saya ambil simpelnya saja. Hikmat itu saudara bisa dikatakan pengertian, akal, ya, yang berhubungan dengan otak, semuanya itu bisa dikatakan dengan hikmat. Iman, ya, saudara bisa pelajari secara teologi, ya panjang lebar sekali. Saya berbicara tentang iman, apa arti iman, iman itu apa, banyak sekali, bahkan menimbulkan suatu perdebatan. Tetapi saya ya ambil sebuah kesimpulan saja. Saudara bisa terima atau tidak, tetapi saya yakin dan percaya ini mudah dimengerti saja. Iman itu saudara bisa kategorikan atau samakan dengan percaya. Iman itu saudara bisa kategorikan, iman itu yakin. Yang bahasa kerennya mantep. Ya. Orang yang tidak mantep, orang itu tidak dikatakan yakin. Tidak percaya, bahkan orang tersebut tidak punya iman. Ya. Iman tidak usah pakai dipikir. Ya betul itu saudara. Iman tidak usah dimengerti, iman tidak usah dipahami, di otak-atik ngalor ngidul dan sebagainya dengan otak manusia. Iman hanya percaya, iman hanya yakin, dan iman hanya mantap. Saudara, ya Ibrani 11 ayat 1 mengatakan
Iman adalah dasar. Namanya dasar adalah sebuah landasan untuk berharap dan bukti dari sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi iman itu percaya sudah terjadi meskipun belum terjadi. Itu iman. Bisa dipikir? Tidak bisa dipikir. Ya, secara manusia, secara nalar, percaya sudah terjadi, tetapi belum terjadi secara kasat mata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saudara untuk berbicara tentang iman dan hikmat, saya tertarik ya di dalam kisah Perjanjian Lama, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 25. 1 Raja-Raja 3 ayat 25 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengahnya kepada yang satu dan yang setengahnya kepada yang lain. Saudara, kalau saya baca kisah ini, saudara pasti menangkap, oh ini kisahnya Raja Salomo yang begitu luar biasa. Dia punya hikmat yang tidak tertandingi oleh manusia manapun. Sampai sekarang pun hikmat Salomo terkenal luar biasa. Ini sangat jelas sekali saudara. Ya, ada seorang ibu. Raja Salomo dihadapkan kepada 2 orang ibu. Ya, Raja Salomo dan ibu yang baik hati. Yang satunya adalah ibu yang jahat. Ya, memakai iman dan hikmat berjalan bersama-sama. Ya, ketika itu saudara, cerita singkatnya, ada seorang ibu, maksud saya saudara, kehilangan anaknya. Yang satu meninggal dunia. Dikatakan ya di Alkitab bahwa anaknya itu meninggal dunia. Ya, akhirnya ya misalkan contoh ini, misalkan ada seorang ibu yang sama-sama melahirkan pada hari yang sama, jam yang sama, mungkin di rumah sakit bersalin misalnya. Ya, yang satu ini ya kalau sekarang ya enggak mungkin tertukar saudara. Kalau dulu kan enggak ada box, enggak dikasih nama, ya dicampur. Mungkin kalau dulu ada mungkin ibu-ibu yang hari itu bisa lahir 10 orang ya sekaligus sama-sama. Kalau sekarang ya saya enggak ngomong sekarang saudara, enggak mungkin keliru. Ini kisah yang lama. Terjadilah anak tersebut meninggal dunia. Nah, kalau sekarang ada stempelnya kaki, kalau dulu tidak ada juga saudara. Jadi ibu ini ya yang satu merasa kehilangan, yang satu wah ini bukan anakku yang mati, ini pasti anakmu. Akhirnya terjadi keributan dan geger. Sehingga singkat cerita masalah ini diperhadapkan kepada Raja Salomo. Ya, Raja Salomo ya yang terkena hikmatnya diperhadapkan suatu situasi yang rumit ya, tidak ada CCTV pada saat itu sehingga ya cukup memusingkan juga. Ya, kalau sekarang ada CCTV, ya mungkin boksi A, boksi B, boksi C tahu semua. Dulu nggak ada saudara. Ya akhirnya keributan lagi. Wah, Raja Salomo dihadapkan suatu masalah yang pelik, suatu masalah yang berat, yang memutuskan, yang tidak gerusa-gerusu. Akhirnya saudara, karena hikmat yang dimiliki Raja Salomo, dia memutuskan dengan arif dan bijaksana. Ya, suatu keputusan yang diambil yang penuh risiko. Namun ketika iman dan hikmat itu berjalan bersama-sama dan diserahkan kepada tangan dia, tangan Allah, tangan Yesus Kristus, oh luar biasa, pasti itu saudara menghasilkan satu keputusan yang luar biasa. Iman dan hikmat tidak bisa dipisahkan. Ya, untuk menghadapi masalah yang cukup sangat rumit tadi, diperlukan sebuah iman dan hikmat untuk membuat sebuah keputusan yang luar biasa. Ya, saudara pasti tahu ceritanya. Akhirnya saudara, Raja Salomo memerintahkan para algojonya, penggal jadi 2 anak itu dan bagilah mereka semua. Ya, dipenggal. Ya, saat mengacungkan pedang untuk siap membelah bayi tersebut menjadi 2, maka sang ibu yang sungguhan,
sang ibu yang tenanan, saudara. Dia tidak rela anaknya dibunuh. Ya, itulah yang luar biasa, saudara. Ya, Raja Salomo menggunakan iman dan hikmat. Juga ibu, ya saya pikir juga, saudara, ibu yang benar-benar asli ibu menggunakan iman dan hikmat juga. Kenapa? Ya, saudara, kalau ya ibu ini tidak baik, ya baik yang ibu yang baik, maksud saya ibu yang baik hati tadi, tidak menggunakan iman dan hikmat, dia pasti begini, saudara. Wah, ya mungkin bisa saja anak yang mati itu anakku, wes gak popo, daripada podo gak duwene ben dibesigar jadi loro, dibelah jadi dua. Ya, tetapi tidak. Ibu ini juga punya iman pengharapan. Ya, hikmat juga. Wah, kalau ini benar anakku dibelah jadi dua, aku juga rugi. Akhirnya, saudara, sang ibu yang tulus hati tadi, sang ibu yang baik hati berkata kepada Salomo, Raja, jangan dibunuh, kasihkan anak ini kepada mereka. Ya, yang satu, wes pateni ae, Raja Salomo belah jadi dua. Akhirnya, saudara, Raja Salomo melihat bahwa ibu yang benar-benar adalah ibu yang baik hati tadi, mengasihi anaknya, saudara. Inilah yang dikatakan memakai iman. Apa artinya memakai iman? Suatu harapan bahwa menghasilkan sebuah keputusan yang luar biasa. Harapannya menghasilkan suatu keputusan yang luar biasa. Hikmatnya, saudara, bisa melihat ibu yang benar adalah ibu yang tidak tega membunuh anaknya sendiri. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, harus ada bersama-sama. Iman dan hikmat itu berjalan berdampingan untuk membuat sebuah hasil yang dahsyat, yang luar biasa. Mengutamakan yang satu, mengabaikan yang lain, tidak akan menghadirkan mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan 4 tipe orang yang beriman. Dalam arti gini, saudara, kita orang yang percaya dipanggil orang yang beriman. Tetapi ada 4 tipe yang saudara akan saya bahas di sini, tetapi pilihan di tangan saudara. Yang pertama, beriman tapi tidak berhikmat, saudara. Ya, beriman tapi tidak berhikmat. Yang saya sebutkan tadi, ada hamba Tuhan, wes gasah hati, pikir-pikiran melok Tuhan itu iman tok. Ya, enggak salah, tapi juga enggak betul. Karena apa? Hasilnya tidak maksimal. Ini golongan orang beriman yang nekat. Ya, saya sebutkan katakanlah orang yang golongannya nekat. Prinsipnya yang penting percaya. Ya, tidak apa-apa, saudara. Ya, kalau kita langsung enggak hidup di dalam dunia ini, moro-moro lahir langsung masuk surga, enggak apa-apa. Enggak menikmati dunia, enggak apa-apa. Itu namanya iman yang nekat. Orang Kristen, orang yang percaya yang nekat, sebab tidak pakai hikmat. Padahal percaya tanpa disertai pengetahuan, tanpa disertai hikmat yang benar membuat kita menjadi semuanya ngawur, saudara. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya seringkali juga sedih, saudara. Ya, banyak orang WA dan sebagainya minta bantuan doa. Ya, ini yang saya pelajari, yang saya kadang-kala ya tidak tahu Tuhan mau mintanya apa kepada saya. Saya seringkali dalam bulan-bulan ini mempelajari apa yang saya lihat itu, ternyata Tuhan itu banyak berbicara. Ya, saya mengamati orang-orang sama anak Tuhan. Dia punya skill, kemampuan, saudara. Misalnya saja yang paling sederhana saja. Saya punya tim ya FA dan sebagainya itu, saudara. Dia punya keahlian memasak dan sebagainya. Dia akhirnya jualan ya, jualan nasi dan sebagainya. Murah tapi enak, saudara. Tetapi karena dia hanya beriman, tidak berhikmat, maaf bicara, saudara. Dia, ya itu tadi, saudara, punya iman, imannya pasti payu.
punya iman pasti laris. Ya, tetapi hikmatnya nggak dipakai, saudara. Dia milih tempat yang ngawur, saudara. Ya, di pinggir jalan raya, nggak ada tempat parkirnya, sehingga orang mau turun beli itu susah sekali, saudara. Ya, di situ nunggu. Saya tanya, loh, ini masamu enak loh, murah banget ini saya. Ya, tapi kira-kira sehari itu berapa porsi ya? Ya, kamu bawa berapa porsi sih? Ya saya dari rumah bawa 50 porsi. Tapi gimana? Ya, setiap harinya? Ya rata-rata cuma 10, 15, maksimal 20. Oh enggak rugi kita. Ya gimana lagi Pak Pur? Ya kan. Atau saya tanya lagi. Saya makan, tempat orang lain juga saya ya. Di sini juga harga murah, lumayan enak. Tapi kok banyak yang ngerumun? Ya saudara, ternyata saya dapat hikmat. Oh ya. Berarti hikmat itu perlu. Meskipun dia punya skill, punya kemampuan, punya kehebatan, tetapi nggak punya hikmat. Ya dodolanin di pinggir jalan besar, parkirnya sulit, ya kalah dengan orang-orang yang itu tadi, saudara. Masakannya juga lumayan, tetapi tempatnya yang dipilih strategis, yang bagus, bisa parkir dan sebagainya. Inilah saudara, ya contoh yang paling sederhana. Sama-sama penjual makanan, tapi yang satu dia punya iman, yang satu juga punya iman. Bedanya yang satu dia punya hikmat juga. Ya, yang dikatakan di sini saudara, berjalan bersama-sama. Ketika hikmat dan imannya berjalan, hasilnya luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya saudara, ya tadi yang sudah saya contohkan itu adalah contoh orang yang beriman saja, tapi tanpa hikmat. Kecuali saudara, nah ini saudara, boleh pakai iman tok, boleh pakai iman saja, tanpa hikmat boleh. Ketika saudara divonis dokter misalnya, oh penyakit ibu sudah kanker stadium 4,5 mau dead, ya mau 5 wis 12. Lah itu kan nggak ada obatnya. Secara teknologi apapun ya dokter nggak bisa mengobati. Tidak usah pakai hikmat, tinggal iman saja kepada Yesus, percaya Yesus bisa menyembuhkan, beres. Ya, inilah saudara yang saya katakan tadi. Boleh pakai iman saja tanpa hikmat ketika semua jalan sudah tertutup, ketika semua usaha sudah tertutup, bahkan penyakit apapun dikatakan dokter tidak ada obatnya, tidak usah pakai hikmat. Percaya saja kepada Yesus. Yesus sangat mampu menyembuhkan saudara dan saya. Yang kedua saudara, hikmat tapi tidak beriman. Ya ini saudara, pakai akal tok, pakai ilmu tok, tidak punya iman. Ini adalah golongan orang beriman yang punya pengetahuan saja, teorinya jos, teorinya luar biasa, tapi takut untuk melangkah dan mempraktekkan. Nah, banyak sekali saudara, pinter karepe dhewe, pinternya ngepol, tapi untuk melangkah melakukan kepinterannya tadi, teorinya ya munggah manggu, ya bahasanya apa ya, bahasa Jermannya munggah manggu, takut melangkah saudara ya, bahwa apa ilmu saya tadi, teori saya tadi salah dan sebagainya ya. Tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha luar biasa, tapi tidak berani melangkah dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ini juga luar biasa, rugi saudara. Ya, tidak akan bisa jalan, tidak akan punya pengalaman hidup, tidak punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Yang ketiga saudara, tidak berhikmat dan tidak beriman. Ini yang celaka saudara ya. Orang yang tidak berhikmat ditambahi lagi tidak beriman. Ini adalah golongan orang-orang percaya, orang-orang beriman yang paling parah saudara. Ya, dia tidak percaya, sekaligus tidak punya pemahaman yang benar akan Tuhan dan sebagainya. Hidupnya dibiarkan mengalir begitu saja. Saya kurang setuju. Kalau saya pribadi loh saudara enggak tahu, ya itu pilihan, ya hidup itu pilihan saudara. Hidup mengalir ya, sekali kalau mengalir terus semua gitu, uang mengalirnya enggak karuan di bawah arus dan sebagainya, bagaimana? Saudara, akan payah sendiri, akan parah sendiri hidup saudara. Makanya kalau saudara punya moto hidup itu mengalir terus, ya sudah rasa no dewe saudara ya.
Betul nggak saudara? Ya, tapi ini kita punya tuntunan firman Tuhan. Nggak ada namanya hidup mengalir. Kita punya prinsip, kita punya iman, kita punya hikmat. Nggak akan hidup mengalir saja. Ini adalah golongan orang yang hidupnya parah sekali saudara. Ya, dihantam dan dihanyutkan begitu saja oleh masalah dunia ini. Ngalor gak ngalor, ngidul gak ngidul saudara. Semuanya terombang-ambing. Apakah saudara mau saudara? Ya, berita baiknya pada saat ini yang terakhir, yang keempat saudara, yaitu orang beriman dan sekaligus orang yang berhikmat. Saya harap saudara, tipe keempat ini saudara punya saudara dan saya. Ini saya ibaratkan berani melangkah dengan iman. Sekaligus punya dasar yang kuat mengapa kita harus melangkah. Ya, berani melangkah dengan iman sekaligus kita punya dasar, punya landasan yang kuat mengapa harus melangkah. Melangkah yang tidak ngawur, melangkah yang pasti. Saudara bisa baca ayat yang ke-25 tadi. Ya, namun keputusan Salomo tersebut bukanlah tindakan yang ceroboh, bukanlah tindakan yang ngawur, yang tidak pakai akal dan sebagainya. Ya, sebab Salomo punya hikmat. Ya, bahwa ibu yang asli pasti tidak akan tega membiarkan anaknya yang terbunuh. Jadi ya dari ayat yang ke-26 saudara. Ya, jadi saudara, iman dan hikmat harus berjalan beriringan. Harus berjalan sepadan, harus berjalan seimbang kalau saudara ingin menghasilkan suatu hasil yang maksimal, yang dahsyat, saudara bisa tadi saudara menyeimbangkan. Lain lagi yang pertama saudara, ketika saudara sudah tidak ada jalan lain, dipikir dengan hikmat, tidak ada jalan yang lain. Contoh tadi yang sakit tidak ada obatnya saudara, itu masuk dipukul sampai petenteng saudara. Secara teknologi bahkan nggak ada obatnya, ya sudah kita berjalan dengan iman saja. Tetapi ketika saudara masih dalam bentuk wajar-wajar saja, saya himbau untuk memperoleh sebuah hasil yang maksimal, yang dahsyat, marilah kita belajar seperti Salomo, memakai iman dengan hikmat, menyeimbangkan iman dan hikmat, hasilnya luar biasa. Kita tidak bisa mengutamakan yang satu iman saja, mengutamakan yang hikmat saja, tetapi marilah kita menyeimbangkan antara iman dan hikmat. Karena apa? Hikmat itu perlu sekali saudara. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya? Hikmat yang luar biasa itu didapat dari mana? Ya, secara manusia, secara logika dan nalar, ya saudara harus sekolah. Tetapi firman Tuhan ya adalah dasar kita. Ya, firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama ada 3 yang menjelaskan ke saudara dan saya bagaimana cara memperoleh hikmat tadi. Mazmur mengatakan, pemazmur, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara kepingin mempunyai hikmat yang mula-mula, Salomo juga mengatakan di dalam Amsalnya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi intinya di sini saudara, marilah kita takut dan gentar kepada Dia. Saya banyak sekali mengalami yang orang-orang yang percaya sekarang sudah tidak takut lagi kepada Dia. Artinya takut saudara, jangan takut mendekat. Jangan takut untuk datang ke ibadah, bukan. Tetapi mari kita takut akan Tuhan. Itu maksudnya apa? Ya, hindari larangannya, ya, menuruti akan firman Tuhan, melakukannya dengan tulus dan sebagainya. Kita takut akan Tuhan. Saudara, kalau saudara takut akan Tuhan, firman Tuhan berkata, itulah permulaan hikmat. Sebagai orang percaya kita harus beriman sekaligus berhikmat, sehingga kita berani melangkah di setiap aspek kehidupan saudara dan saya, karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Saya yakin dan percaya ketika saudara punya hikmat, punya iman, selaras, seimbang, saudara akan menghasilkan
satu perkara-perkara yang dahsyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak saya panjang lebarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang selalu berkata, dan berkata. Ucapan saya terbatas. Ucapan saya banyak salahnya. Tetapi ketika Roh Kudus sendiri yang berbicara di dalam kehidupan saudara, di dalam roh saudara, saya yakin dan percaya firman Tuhan selalu menjadi rema di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudara, kita satukan hati kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kembali kami mengucap syukur firman-Mu yang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, mengingatkan kami kembali bahwa kami harus pakai iman dan hikmat itu berjalan seimbangnya untuk menghasilkan suatu perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah memberkati kami, materikan dengan Roh Kudus kepada setiap para pemirsa yang Kau kasih ya Bapa, sehingga firman-Mu menjadi rema, hidup dan menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa khususnya buat pemerintahan kota Malang dan Batu sekitarnya ya Bapak, dan Indonesia pada umumnya ya Bapak. Para pemimpin-pemimpin kami yang tertinggi dari mulai MPR, DPR, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan jajaran terendah RT RW. Semuanya Tuhan berikan hikmat, marifat, akal budi, supaya membawa kehidupan bangsa Indonesia ini lebih baik lagi. Khususnya kota Malang dan Batu ya Bapak Wali Kota dan Bupati, Tuhan Kau berikan hikmat yang luar biasa, sehingga membawa kota Malang ini menjadi kota yang paling berbahagia. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa buat para pemirsa yang Kau kasih, mungkin saat ini tergeletak di rumah dalam keadaan sakit lemah tubuhnya ya Bapak. Tuhan tilik dengan belas kasihan-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit apapun sudah dihancurkan, sudah dibuang dari tubuhnya, dan Engkau berikan tubuh ondel-ondel yang baru, sehingga nama Engkau dipermuliakan. Engkau berkati juga dengan berkat-berkat jasmani, material, keuangan, semua apapun yang diperlukan, Engkau buat berhasil dan beruntung ya Bapa, segala usahanya yang dikerjakannya Bapa, sehingga nama Engkau dipermuliakan. Sekali lagi ya Bapa, kami serahkan hidup kami dan semua para pemirsa sepanjang minggu ini dan sampai selama-lamanya di dalam tangan kuasa daripada Bapa dan Anak daripada Yesus Kristus, dan pernyataan menyertai kita dari Roh Kudus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah percaya mendapatkan berkat, kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama di televisi kasih sayang Anda. Tuhan Yesus memberkati.